Musim hujan bro. Terus kunaon mun musim hujan? Rada tengarna awak. Oh. Kan mana ngeuna aya yang bisa dipeluk. Aya urang mah hese. Nya sih. Aduh, tapi mahnya kan teunggal poe oge bro. Kenapa gitu? Capek atuh. Soalnya kan teu saukur meluk meureun. Harus ada apa? Meluk mah intro bro. Iya kan? Yang... Aya bridge-na, aya ref-na, interlude-na. Itu segala lagu. Yang nu penting mah celupnya. Itu dia. Guys on ya, guys. Oh iya benar. Guys on. Apa kabar Maungers, Bobotoh? Ketemu lagi di Si Maung Podcast. Assalamualaikum. Semoga Bobotoh yang lagi nonton pada sehat semua ya, meskipun di Bandung nih khususnya cuaca lagi kurang bersahabatnya. Ya. Wah, kadang panas menterang, tiba-tiba hujan, tarik, angin, tiris segala macam. Hareudang urang mah. Nah, Loba randa meureun. saya lompatnya kena randa ya nih. Tapi yang jelas di Si Maung Podcast episode kali ini kita sudah ada di episode ke 35 ya. Wah. 5 ya. Benar. Gila, bentar lagi kita akan 50 episode, 100 episode. Lamun ke 100 episode rek aya kaul naon? Orangnya lamun nepi 100 episode ya apa ya, mudah-mudahan ada sepeda lah ka dieu. Iya. 100 episode bubarkeun sih guys. cukup. Ulah oke ya. Aduh. Tapi mudah-mudahan bisa terus panjang ya. Ya kita mah ingin terus berkarya, terus menghibur Bobotoh dimanapun berada lah. Itu. Dari kemarin-kemarin kita selalu membahas tentang masa-masa jayanya Persib. Oh bahagia-bahagianya gitu ya. Dari mulai juara, terus juga pemain-pemain yang mengangkat nama besarnya Persib, ya kan. Tapi ada juga ternyata masa-masa kelam atau kekalahan yang nggak bisa kita lupakan gitu, sama kayak mantan gitu bro. Nya. Kita juga harus menyadari ya bahwa yang namanya pertandingan ya ada menang, ada kalah. Seperti roda lah hidup itu berputar ya. Iya, mungkin Kadang kalau diluhur, dihandap gitu. Kalau di zaman perserikatan dulu ya, Coach dan Angki ada waktu si Angki ngalaman tuh. Nah, kamu si Angki man. Ya kan, pasti yang sudah pernah menyaksikan tentunya ya. Kita pernah kalah lawan PSMS. Oh, nya di final era 80-an teh kan sering kalah di final ya kita teh ya. 2 kali apa lah di final saat lamun kenapa akhirnya juara ya. Tuh. Ya, juara orang teh, sempat dengar cerita itu dari Aki orang almarhum gitu kan. Ketika itu wah rame pisan cenah, tapi sayang Persibna ele. Oke, berarti perjalanan Persib tidak selalu mulus ya. Di medio 90-an itu masuk ke masa-masa kelam ya setelah juara ya. Nyaris degradasi ya kan, ada di papan bawah. Dan ada beberapa pertandingan yang mungkin berkesan buat kita Bobotoh, tapi kesan yang didapatnya kesan anu tengeunah teh gini. Ngeselin. Dan di episode kali ini kita akan membahas itu semua ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kita akan membahas kekalahan yang memang menyesakkan, tapi mungkin kita jadikan pelajaran. Iya. Banyak sebetulnya kalau kita runut ke belakang ya. Banyak kejadian itu tadi kan di 80-an, 90-an, di 2000-an awal. Tapi ini tim dari Si Maung sudah merangkum beberapa pertandingan yang punya kesan mendalam gitu ya, di balik kekalahan yang ada. Epic moment. Kalau gitu kita akan mulai dari mana nih? Mungkin dari medio perserikatan kan kayaknya Angki lebih jago mungkin ya. 90-an awal tuh kan Persib aya nu eleh ku Persija nya. Aya nu eleh ku Persija. Golna Tatang Van Persie geuning. Eleh hiji. Eta kan di Siliwangi main eleh 3-1 kan. Eta teh penentuan lolos ka mana? Penentuan lolos apa henteu nya? Itu mah reguler sih. Pokoknya nu orang inget Liga Katilu guys. Ada partai penentuan 8 besar apa 12 besar gitu. Eta teh kalau si Persib bisa menang lolos ke semifinal mun teu salahnya. Itu lawan Persma Manado, orang inget kan eta di Siliwangi lawan Persma Manado, kiperna bapana si Gianluca Pandainu tah. Oh iya. Hendra Pandainu kiperna. Nah, kita tuh 1-0 aja lolos. Eta tuh jadi cuman 0-0. Yang menyebabkan kita tidak jadi peringkat ketiga terbaik. Saat itu kan peringkat ketiga tuh bisa lolos tuh. Akhirnya kita juga nggak dapat lolos. Itu tuh liga ketiga untuk salah Liga Kansas. Oh nya Liga Kansas. Untuk salah eta ge lumayan ini ya. Walaupun nggak kalah itu kan seri, cuman nyala gitu ya. Andai saja saat itu lolos. Menang aja ya bisa. Menang hiji weh. Berapa penalti wala mun teu. Iya makan ya guys eta. Itu mungkin teman-teman yang waktu itu lihat
ada beberapa yang di stadion, ada beberapa yang di TV juga. Pasti inget kene lah eta ngelawan kiperna si Hendra Pandenuwu, jago pisan. Jago pisannya. Itu jebol-jebol. Oke. Itu salah satunya. Ya, Walaupun tidak kalah tapi buat Coach Ripan eta berkesan oke. Berkesan karena terlolos. Laju dan terlolos. Ya. Tapi kali ini redaksi Simamong juga sudah memilih 5 pertandingan kekalahan Persib yang ternyata kalau kita runut pasti akan diingat dan juga mungkin menyesakan juga gitu sampai sekarang. Nah, salah satunya adalah pertandingan di tahun 90-an ya. Kalau nggak salah tuh 99 ya. 90 akhir. Ya 99. Ya, Ini 99 ya. Persib menghadapi Persikap. Ah iya derby. Derby Bandung. Kalahnya 0-1. Persib main di Siliwangi haritanya. Main di Siliwangi jadi tuan rumah ngelawan Persikab. Nah, yang jadi seru adalah saat itu Persikab itu dalam tanda kutip itu adalah barisan sakit hatinya Persib. Oke. Jadi Il Capitano Robi Darwis dibuang. Oh, oleh Robi Darwis Persib. main di Persikap kan hari itu. Ya kan saat itu kan jadi kayak ada apa ya semacam peremajaan lah di tim Persib bahwa tim-tim yang kayak Robi Darwis, Yadi Mulyadi dianggap sudah habis dan mereka akhirnya harus merelakan tempat kepada pemain-pemain muda saat itu ada Dadang Hidayat. Ya. Dadang Hidayat kan dari 95 jadi cadangan terus akhirnya mendapatkan posisi inti dan jadi kapten. Nah, itu tuh kan konsekuensinya pemain-pemain muda ini naik itu konsekuensinya harus melepas beberapa pemain senior kan. Senior. Yang mungkin kepergiannya juga rada iya maksudnya kayak Robi Darwis juga merasa masih sanggup meureun sigana gitu saat itu. Pergilah ke Persikab, Robi Darwis, Gatot Prasetyo, Yadi Mulyadi, Asep Dayat. Oh ya. Di Persikap ada Encang Ibrahim. Ya, ditambah legend-legend Persikap kan, Heri Rafni, Kotari, Encang Ibrahim, Jejang Sinar Surya. Aduh, eta. Gol-gol Antv mana inget? Aya kuis gol Antv anu mencet nomor 5. Ternyata kipernya Jejang Sinar Surya. Iya, Jejang Sinar Surya ya gitulah. Nah, akhirnya bertemulah pada satu momen Persib melawan Persikab Kabupaten Bandung. Nah, Persikabnya kebetulan dilatih juga oleh Risnandar. Oh, almarhum Risnandar ya. Ya, pelatihnya Persikab Risnandar, pelatih Persib Suryamin kan. Nah, main lah. Nah, kan hayang ngabuktikan menurutnya Robi Darwis Yadi Mulyadi main edan-edanan si Persikab bahwa nyaing masih jago gitu. Gol Hera Rafni Kotari mencetak gol, menang 1-0. Nah, di situ jadi kayak partai pembuktian lah sehingga mana diputuskan ku Kabogo tiba-tiba aing sebenarnya masih layak gitu. Terus duit aing mah bakene. Mana hayang naon pembalikan. Terus membuktikan lah itu. Nah, itu kekalahan epik sih. Itu sih enggak menyakitkan ya, tapi kalau diinget-inget lagi sekarang ya seru aja gitu. Pernah ada momen tim legend-legendnya Persib balas dendam ke Persib gitu. Barisan sakit hatinya. Terlebih mungkin liganya sempat dihentikan di musim 98 ya pada saat itu dan 99 baru mulai lagi kan. Ya gananya sih orang setelah itu ya, berarti setelah liga terhenti saat reformasi itu ya kan. Main lagi 99. Nah itu. Akhirnya ada peremajaan kan kayak naik tuh nama-nama kayak Nana Priyatna gitu. Deden Suparhan adiknya Budiman. Nah, Deden Isprianto. Nah, karena itu naik ya membuang lah ya generasinya ya tim 95 hampir dibuang ke Hendra Komara dibuang. Yang nyisa Haji Nandang Kurnaidi itu masih nyisa. Nah, ya tinggal Haji Nandang, berarti kipernya juga Udin Rafi Udin ya, si Persibnya. Berarti loba nu aranyar teh nya permajaan aya baik nate Yosef Nandang, Jeffrey Prasetyo nya, Medio eta. Ade Abdillah. Ya emang permajaan saat itu kan. Berarti pelajarannya adalah jangan menyepelekan pemain-pemain yang sudah senior gitu. Nah, siapa tahu kan yang kemarin-kemarin sempat terbuang nanti membuktikan dan mengalahkan Persib lagi kan. Bisi. Tapi kalau sekarang kan eranya sudah profesional, akhirnya artinya keluar masuk pemain juga udah nggak baper kan mun baheula masih kentalnya. Oh yes ya. Aing teh Persib gitu. Mana micen saya pernah bawa juara terlebih kan kayak Robi Darwis. Belum perpindahan pemain tuh apalagi di Bandung belum sedinamis sekarang lah saat itu masih. Iya rata Robi Darwis eta KBG apal eta pemain Persib gitu. Kapten Persib tiba-tiba dipindah kan gitu. Ya udah pas di Persikap edan-edan eta ngelawan Persib Bandung. Saat itu dan menanglah Persikap Kabupaten Bandung dalam Bandung. Laskar dalam Bandung. Persikap masih mainnya di Sangkuriang hari tawanya. Ya masih di Sangkuriang. Galak can aya. Mainnya di Sangkuriang. Kurang pernah kita lajonya. Ade Abdillah najong di tengah lapang. Bolehna keluar. Saking tarikna tajongan Ade Abdillah hari ta. Ikut
ngabong bolana keluar. Eta nu karunya anak gawang berarti bro. Ini kudu keluar heula. Yang belum tahu Ade Abdillah ada tuh di podcastnya Republik Bobotoh. Nah itu ada tuh sama Ade Abdillah. Pernah ya sama Ade Abdillah ya? Jidannya Persib saat itu. Jenderal lapangan tengah Persib saat itu ya. Ade Abdillah sama Mulyana. Mulyana kan mungkin tahun-tahun akhir karirnya ya pada saat itu ya. Oke. Nah, kita loncat ke medio yang mungkin sudah 2000-an lah ya. Ini di Piala Presiden lebih tepatnya. Setelah tadi kita bahas kekalahan lawan Persikap, sekarang kita bahas kekalahan Persib menghadapi Borneo FC. Nah, ini adalah Piala Presiden edisi kedua setelah Persib juara kan? Ya, dan kita gagal pada saat itu. Padahal kita juara bertahan. Juara bertahan. Kalah sama Borneo teh di babak perempat final ya? Semifinal ya. Anu Kim gagal penalti teh. Benar. Iya benar. Nah, Angki di stadion. Iya. Ki, Komaki. Ini gimana jalannya pertandingan babak pertama, babak kedua sampai akhirnya pertandingan lanjut ke gul-gulan. Ini namanya masih Pusamania Borneo FC ya. Belum Borneo FC, masih Pusamania. Saat itu pelatihnya Ricky Nelson. Jadi waktu itu Persib tuh punya motivasi tinggi untuk menjadi juara karena statusnya adalah juara bertahan. Juara bertahan. Di edisi pertamanya kan mereka jadi juara. Dan punya kenangan manis main di babak knockout lawan Pusamania Borneo FC. Karena sebelumnya yang di edisi pertama yang aksi fenomenal Zulham dan kawan-kawan itu kan ya. Yang ke coach IS itu ya. Benar, orang inget kan nih. Di leg pertama Persib kalah tuh di Segiri. Tapi tetap punya motivasi dengan acuannya di edisi sebelumnya Persib bisa tuh ngebalikin comeback. Di leg pertamanya itu 2 gol sundulan Reynaldo Elias, striker yang sempat jago pisan di zaman eta. Dan Patrick Wanggai, dua-duanya set piece umpan Asri Akbar. Oke, berarti eleh di Segiri teh 2-1. Beberapa hari setelahnya main di leg kedua di Bandung. Nah, itu butuh berapa untuk lolos? Sebenarnya menang 1-0 lolos. Dan Persib unggul lebih dulu. Waktu itu Shohei Matsunaga yang golin. Sundulan. Shohei-nya di plot jadi striker ujung tombak karena di babak 8 besarnya Sergio yang asalnya jadi ujung tombak di saat itu cedera kan, yang akhirnya Sergio sampai sekarang gak main lagi kan, itu cedera yang di situ ya. Sedangkan Carlton Cole belum datang waktu itu. Iya. Essien dan Carlton Cole belum datang waktu itu. Tagline-nya apa? Sex, drugs, and Carlton Cole. Aduh. Oke. Akhirnya jadi pelatih Akademi West Ham, bro. Iya, bener. Cenah bangkrut. Tuh, saya halus lah. Semoga ya pemain Persib dibawaan kan itu. Atau bangkrut hoax sebenarnya. Akhirnya Shohei jadi ujung tombak ngegolin dulu. Disamain sama Dirkir Congley back yang jangkung. Oh iya, Dirkir Congley itu ya. Dia nyamain satu angka. Itu kan si PBFC-nya punya agresivitas gol tandang, masih unggul agregat kan ya? Iya, masih unggul agregat. Persib nyamain gol lagi. Atep waktu itu gak salah. Jadi 2-1. Atep sebagai spesialis prime time dia-nya. Atep selalu ada di momen-momen penting. Ajian si review masih kena ayah. Di momen-momen penting Atep selalu ada. Bener. Nah, Persib butuh 1 gol lagi untuk memastikan diri ke final, tapi kejadian terus tuh sampai kudu tilu hiji kan. Akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Dan kebetulan waktu itu si Wawan Hendrawan Spider-One jago-jagona eta. Masih di eta ya, masih di PBFC ya, sebelum ke Bali ya. Akhirnya ditentukan dengan adu penalti. Nah, Borneo 5 eksekutornya masuk semua. Masuk semua. Sedangkan Persib akhirnya kan cuma kebagian 4 eksekutor ya. Vlado masuk, terus siapa ya waktu itu ya? Shohei, Febri masuk. Nah, Kim itu penendang ketiga. Kim ketiga gagal. Nah, tendangannya Kim itu yang melambung tinggi tuh ya, bro. Melambung tinggi. Sampai akhirnya ya harapan untuk jadi back to back championship di Piala Presidennya gagal waktu itu. Dan di kandang kan menyakitkan banget itu. Iya sih. Tapi kalau dari analisa ya, mungkin beban mental nggak sih yang dialami sama Kim pada saat itu? Karena kita udah berhasil comeback loh sebenarnya secara skor ya di pertandingan normal. Iya. Dalam adu penalti tentu ada beban nih, apalagi didukung oleh puluhan ribu bobotoh yang saat itu ada dan mengharapkan Gebelanya. Di GBLA-nya
Jalak. Jadi itu Jalak penuh kan ya, ada dendam di pertandingan yang lalu juga kali bahwa yang orang kudu ngedukung Persib edan-edanan dia. Nah, ketika adu penalti memang tensinya kan sudah sangat high profile gitu ya, udah sangat tensi. Itu mah udah tensi pertandingan besar banget gitu. Nah, ya Kim mungkin ada tekanan itu ya, hanya pasti ada deg-deganan lah gitu. Tapi kan yang harus dilihat bahwa itu kan semua bobotoh sebetulnya mendukung Kim. Pada akhirnya juga ketika Persib kalah tuh Kim tuh kan kayak gestur meminta maaf gitu ya, tapi satu stadion tuh neriakin nama Kim Jeffrey. Kalau si Angki ingatnya saat itu Kim Jeffrey, Kim walaupun elehnya Kimnya nangis kan saat itu. Ya mungkin salah satu epic momennya buat Kim juga saat itu ketika dia ngegagalin Persib, malah dia dikasih tepuk tangan oleh satu stadion. Justru respectnya yang teman-teman yang ada di stadion ya, walaupun saya ngelihat di beberapa komentar di sosial media banyak juga yang ngehujat ternyata. Iya, tapi kalau yang datang ke stadion kita sangat ngelihat bahwa bobotoh menyemangati Kim Jeffrey. Nah, nambahin Angki sedikit. Saat itu kan kondisinya semifinal Piala Presiden. Kita kalau misalnya lolos ngelawan Arema, kalau ngelawan Padang kan bisa back to back, bisa pisan lah timnya Jajang Nurjaman saat itu. Nah, kondisinya ada regulasi yang mengharuskan 3 pemain muda teh nyelip di 11 daftar line up. U21 ya, pada saat itu masih U21 kan. Walaupun cuma main prit ngan sadetik terus ditarik dege eta teu naon gitu. Nu penting saya turun heula. Nu penting dalam 11 starting saya teh asup. Kita saat itu masang Aga Febrianto, Zola sama si Baunya. Bau yang regulernya pasti Bau. Yang sisanya ada hand suka di rolling. Nah, itu harus ada 3 eta mungkin rada ngeriweuh nya peraturan eta teh. Cuman kan lawannya juga melakukan peraturan yang sama kan, artinya tidak ada alasan harusnya. Nah, yang kedua adalah Borneo tuh saat itu sebetulnya tidak dengan pemain benerannya karena mereka ngebagi 2 tim tuh, itu kan pramusimnya Ki. Tim utamana latihan jeung pelatihna sahanya? Dragan apa? Oh lupa tapi iya emang dibagi 2 tim. Nah, tim utamana mah teu milu Nukararia. Tim utamanya Ponario Astaman. Oh iya, Borneo tuh selalu melakukan itu kalau di turnamen seperti selain liga ya, kayak Piala Presiden ini. Di saat itu melakukan itu saat itu. Jadi tim utama latihan buat pramusim biar nggak keganggu konsentrasinya, mereka nggak ikut Piala Presiden. Anu milu Piala Presiden tim gacongan. Tim kaduana. Ya tim Wahyudi Hamisi, Abdul Aziz waktu itu masih ikut. Dirkir juga kayaknya bukan masuk ke proyeksi tim Borneo-nya deh saat itu ya. Jadi iya tim B-na lah, tim lapis 2-na lah, pemain-pemain muda. Si Ricky Nelson tuh kalau nggak salah emang pelatih mudanya PBFC kan. Biar tim utama nggak keganggu, mereka ngirim dan ternyata motivasinya lebih tinggi daripada timnya Ponario Astaman dan kawan-kawan. Nah, timnya Asri Akbar ini tampil lumayan lah gitu. Nah, ketika lawan Persib si semangatnya lebih kan, edan-edanan. Mainlah menang di Segiri 2-1, datang ke sini 2-1 juga keadaan. Eta keadaan si Ronaldo dibeakeun eta emang ku Bang Jupe jeung ku si Vlado, urang ingetnya. Duel keprak eta pertandingannya sangat seru tapi berakhirnya anti klimaks sih gitu. Ya itu adu penalti itu yang bobotoh mungkin mengalami beberapa kekalahan adu penalti di kandang lawan Persijap ketika Kopa tuh. Iya, Persijap yang Jimenez nutup mata. Eta kan penalti nutup mata. Eta ge 0-0 hese eta adu penalti orang eleh gitu. Nah, yang kedua yang teringat juga yaitu saat melawan Borneo FC. Kim Jeffrey tendangannya melambung gitu. Tapi ya hal positifnya adalah saat itu Kim Jeffrey tetap dikasih respect ya sama bobotoh bahwa yang geus tenan naon. Mungkin dari situlah Kim Jeffrey juga mulai menjadi jatuh cinta juga sama Persib. Tak nu ngeselin adalah Borneo lolos ke final kan. Di final dibantai ku Arema. Iya. Anti klimaks final anti klimaks. 5-0. Kita memperkirakan malah Borneo harusnya bisa jadi juara ya pada saat itu gitu. Ya maksudnya syarat dibantai mendingan aing nu ke final gitu. Terus ketika kita sampai perebutan juara 3 kan ya kita menang kan lewat gol Atep ya saat itu. Maksudnya lebar gitu cuman kalah keberuntungan lah di adu penalti. Harusnya kita bisa back to back. Ya lawan Arema mah orang wani lah saat itu kondisi timnya juga lagi enak, kondisi tim Pajajang. Jadi kondisi Persibnya waktu itu gelandang serang asing itu Eric Quicks yang notabene sebenarnya tim pada nggak mau kayak seolah tim itu nggak butuh Eric Quicks waktu itu. Jadi akhirnya yang jadi gelandang serang tuh waktu itu kalau nggak Zola ya sebagai starter kan karena ada regulasi itu. Di babak keduanya akhirnya Deddy Kusnandar yang jadi gelandang serang waktu itu. Kalau teman-teman ingat. Jadi si Eric Quicks-nya akhirnya cuma main di awal-awal Piala Presiden dan sampai babak knockout dan lain-lainnya udah nggak main tuh. Bahkan yang waktu di Solo aja yang 8 besar si Persib bawa 2 pemain seleksi emang nggak main. Willy Overtoom kalau pernah. Overtoom. Sama ada satu lagi siapa lupa orang Swedia. Itu
seleksi di Piala Presiden seleksi tapi cuma ikut latihan doang. Iya, ikut latihan doang ya. Dan Eric Wicks-nya udah nggak dia masuk ke tim, padahal dia ada di tim gitu waktu itu. Iya. Yang geus beak oge sia Pakai nomor 50 teh Eric Wicks. ya, legend nomor 50. Persiwa Womena. Yang bawa kayak Eddie Fodai. Itu dia ya. Hiji cenatahnya. Iya. Kegagalan di semifinal Piala Presiden 2017 ya. Itu yang kedua setelah tadi pertama lawan Persikap, kedua lawan PBFC tadi, yang ketiga ini sih rada ngaselin Arema, Bro. Anu di Oh, mana? final. Final. Iya, naon eta teh? Piala Bayangkara. Iya kan? Ini itu kalau nggak salah backnya Hamka Hamzah masih di Arema ya? Iya, sama Goran Gancev. Goran Goran Gancev punyanya Gabriel Budi. Aduh. Sebagai pendamping pengantin teh gini, Goran Gancev. Butut sih. Nah ini perjalanan Persib di Piala Bayangkara gimana nih? Sebenarnya bagus lah udah masuk sampai final dan itu edisi Piala Bayangkara yang pertama ya? Pertama dan satu-satunya kalau nggak salah. Itu 2016. Okay. Final satu-satunya Dejan Antonik. Oh iya. Bersama Persib. Ya? Masih Dejan ya? Iya. Berarti lawan Milomir ya? Iya, itu duel Balkan. Duel Balkan ya. Milomir Seslia melawan Dejan Antonik saat itu. Persib 2016 itu berarti skuad saha eta di. Nah, eta keur di final orang ninggalina kondisinya memang sangat tidak siap. Maksudnya eta sebenarnya geus asup final ge geus syukur sih. Bek kanan Yanto Basna, eta geus salahnya ibaratna si Basna mah bek tengah gitu. Iya. Ya walaupun dia pernah jadi pemain terbaik di Mitra Kukarnya saat itu. Cuman ketika di sini dia main bek kanan ya liar we gitu sampai akhirnya setan Najong Fiskara Najong benar. Botol. Najong botol kena hulu. Najong botol tehnya. Benar. Terus bek tengah kan Purwaka Vlado, bek kirinya masih Tony. Masih. Gelandang saat itu Kim Taufik Haryono. sama Mas Har. Strikerna Belen Coso nges. Oh, Belen Coso. Tapi Samsul Arifnya emang lagi bagus kan akhirnya jadi top skor sama Beto 3 gol waktu itu. Samsul Arif, Del Piero ya. Sampiero. Nah, striker Belen Coso, orang sangat menyayangkan sih ketika final Belen Coso. Harusnya kan kalau pemain besar bisa tampil di partai besarnya. Si Belen Coso menang peluang diharapun gawang asup anjing ngalambung. Salila gelaran eta teh Belen Coso ngan sagol teh nya lawan Sriwijaya asa namanya. Satu. Asis dari Taufik ya. Asis dari Taufik Trupas. Si eta first time kan, entah salah mah. Nah itu final yang epic. Jadi kita kayak dipermalukan gitu. Bobotoh kan itu jilid 2 ke GBK ya. Yang pertamanya waktu Piala Presiden juara. Ya itu. Nah kedua mengulang eta pengen lagi tuh juara di GBK lagi dalam waktu yang lumayan relatif dekat lah. Kurang dari 1 tahun udah ke Senayan 2 kali berarti. Eta kan rapat. Untuk milenialsnya keren lah kalau selama ini kita ngedenger Persib juara di GBK kan dari kolot baheulanya gitu. Bahwa orang baheula konvoy ke puncak segala rupa. Ya umur-umuran siga orang kan hayang ngalaman gitu. Akhirnya ngalaman lah di Piala Presiden. Tanu kaduana ieu lawan si Arema ieu hayang ngalaman deui kan maksudnya sekalian we double gelar di GBK gitu seru. Berarti anti klimaks anjir pas main. Elehku elok anjir sama kolot gitu bisa main halus pisan elehku Rafa Maitimo saat itu ya. Ya jadi gelandangnya Arema itu Hendro Siswanto, Serdan Lopicic, Rafael Maitimo dan di kita ya full lokal ya Kim Haryono sama Taufik. Secara postur areleh ya, dan itu tiga-tiganya bukan figur kreator ya. Sebenarnya waktu itu gelandang serangnya harusnya ada Robertinho tapi saya lupa Robertinho udah masuk ke tim. Pokoknya Robertinho enggak ada, harusnya udah di awal di pramusim 2016 itu kan ada Robertinho. Eta Purwaka di tukang teh Purwaka saacan cedera atau sanggeus cedera tah? Saacan cedera. Sebelum. Cuman si Ganges teuing ya Purwaka si ngelawan Arema si Ganunu. Mantan klub ya. Iya mungkin. Si Ganu geus lah profesional maksudnya teu passionate gitu. Ya aing seukur main katinggalin aja terus si Vlage di final itu kayak yang malas-malasan si Ganges. Geus aneh we gitu permainan. Ya opsinya kalau Vlado stopper sama Purwakanya, amun Purwakana digantinya Hermawan oke orang Malang kene kan. Mas Hermawan. Saya tadi ningali suku sih ningali tangkal anjing. Main tuar terus anjing aneh. Jadi saat itu ya kasihan si Bobotoh yang berangkat ke sana kan gitu banyak effort lah kan ke GBK kudu bus ribet gitu terus perjalanan panjang pas kali itu anjir mainnya tuh kalau kalah dengan perlawanan tingkat tinggi mah tenan ieu mah kalahna siga
bingung gitu sih kan. Beres pertandingan si Topik pingsan atuh si bos. Heeh, si nu leuleus cenah. Geus teuing lah geus aneh eta saat itu. Hari teh skor berarti final teh 2-0 nya. 2-0 si Mai Timo sama si Sunar Torres. Joker. Sunarto super sub oke jadi Arema ditanya. Iya sih. Sunarto. Nah, jadi kan saat itu Arema bisa lagi kan bisa ngelehkeun Persib lah, bisa juara deui ngelawan si Borneo oge. Jadi emang mereka jadi dapat momentumnya karena di barean gitu. Coba tong di bare-bare gitu jadi iya kan. Iya. Wow, menarik. Arema. Itu Final Piala Bayangkara. Itu yang ketiga. Kalah. Tapi si Bayangkara Cup ieu tampilan di TV-na keren pisan sih. Oh Netnya. Nya eta halus. Keren pisan HD pisan asli genah eta. Dan yang keempat ini nih yang paling ngeselin ya. Kita masih Mana? masih mempertanyakan juga karena Iya benar. yang ini teh ya tahu lah ya ada Iya. wasit yang inisialnya K itu. Kusni. Pertandingan Madura United melawan Persib kalah 3-1 ya. Ya. Oh, anu di Madura. Di Madura. Anu Sore-sore mainannya. Penting Penting ya? penting. Jadi Persib teh unggul heula kan anu Febri nya untuk selama. Ente langsung penalti kontroversial. Mereka ditoge. Ah iya. tuh kan. Hari anu eta mah teh eleh lain pertandingan ieu meureun anu di Madura oge si Ganorek crossing tapi bolana ka gawang. Oh lain. Ini mah yang LE 3-1 dan banyak gol dianulir kan? 2 gol dianulir si 2 gol Persibna. dianulir. Oke. Ieu musim 2017. Masih usum-usum nama marquee player kan. Persib punya Essien, Maduranya punya Odem Wingi. Tapi si Odem Wingi emang ade. Eta ngeri pisan duet jeung Gregna nya. Iya. Udah mah ngeri, teknisnya kuat. Ini yang masih dipertanyakan sampai dengan saat ini. Ini gitu. dia. Ya. Apakah Bagaimana? ada non teknis atau gimana? Angki yang melihat. Ki di perjalanan lapangan. mana yang di Bandung ceritakeun lah. Pernah eta ya nu di episode dan extraordinary Anu nu sajana extraordinary? nya eta anu. Itu menceritakan pertandingan ini ya? Iya, nya jauh teh ya. Pamekasan teh nya. Pamekasan teh ya kudu ka Juanda nyambung dari darat ka Pamekasan eta. Nya. Nggak semua kadi tuh eleh deh. Dan Elena tuh nyesek kan nepi ayeuna bro. Sok eta gol loba dianulir jeung gol Essien deh kan. Essien dan Mighty Mong nggak salah yang dianulir teh. Essien, Atau Mighty Jupe ya Mong. lupa ya. Yang dianulir yang pertama golnya Essien. Yang kedua Mighty Mong. Yang kedua Mai Timo karena dianggap Offside. pelanggaran heula apa offset gitu. Itu mah Atep yang sebagai kapten itunya udah protes ke asisten wasit tapi nggak sore apa itu bagus. Ih kumaha tuh. Kumaha Nggak sanggup gitu. Jadi protesnya geus lah gitu. Eta mah lain protesin atunya. Nya. Jadi diawalinya dengan penaltinya Odem Wingi. Si Greg. Greg yang dijatuhinnya sama Dado. Itu tuh katanya tanpa kontak sebenarnya. Jadi dijatuhinnya Greg itu nggak ada kontak, Greg labu. Greg tuh yang posisinya membelakangi Dado gini kan, Dado Si Dado nyokot bola, si Greg rada masang awak jeung rada nyiku si Dado saeutik, si Dado murag, si Greg milu murag. Kudu pelanggaran ka si Dado. Dipinaltikeun anjing. Nah emang kan gitu nya tiba heula Greg main. Oke. Langsung itu penalti. Kalau nggak salah Essien ngegolin dianulir. Oke. Odem Wingi golin lagi 2-0 tah. 2-0. Persib ngegolin lagi yang kalau nggak salah yang Mai Timo itu dianulir lagi. Dianulir deui. Sampai akhirnya gol Mai Timo Nu beneran. disahkeun. Eta sebenarnya mun bisa dianulir sih eta nu golna eta. Terus di menit akhir yang ngagolkeun deui si Greg yang terakhir. Terakhir Greg. Jadi 2 gol Odem Wingi dan 1 gol Greg. 3-1. Nyata pertandingannya Horeamnya maksudnya. Iya. Si Michael Essien akhirnya merasakan bagaimana sepak bola yang sesungguhnya tadi Indonesia aja. Sampai ini mas saya baca di simamaung.com. Ya kan ada statementnya Wah Haji, Hanura kau apakan wasit. Rame-rame etanya bener. Eta di belakang layar rame eta ki sangat pertandingan di bench atau di kumaha? Di hotel tim yang saya ingat mah. Udah bukan marah-marah lagi, udah malas itu mah. Rek naon atuh urang main ka dieu lamun dikieukeun gitu. Jadi kesannya teh gitu. Iya. Jadi timnya udah geus lah gitu. Ya geus perjalanan panjang, Udah panjang, jauh, capeknya. Pas main kondisinya seperti itu gitu. Ya non teknisnya bener-bener karasa teh nya.
Emang kata masih nempe kaina masih nyelekit sih mun Iya sih. mun Iya ningali sih. mun ningali rekaman ulangna gitu soalnya di YouTube-nya. Pasti hati orang anjing. Pasti gitu deh. Si pertandingan eta. Silakan Bobotoh untuk nonton kembali. Ya tuh mau ngobatirin we. Nya seberapa bulan telah laju Persib sok. Tapi kesel. Kesel sih. Pemain kesel pisan. Jadi terus besoknya kan pulang ke Bandung kan otomatis penerbangan dari Bandara Juanda Surabayanya teh sekitar jam 8 sampai jam 10 atau jam 10. Berangkat dari Pamekasan teh kudu subuh. Pemain teh geus capeknya. Kudu subuh kudu geus indit deui. Kan Mighty mah tiba-tiba nyamperkeun, "Bro, ada foto enggak? Masih kada minta foto teh Mighty mah." Lumayan bener ngagolkeun ya manehna. Tapi golnya alus ya eta jarak jauh sih si Mighty mah eta alus di pertandingan eta. Karena masih rada salsa Mighty mah karena ngagolkeun urangnya. Masih minta foto sih. Nu lainna muda geus goreng Ya, kawinnya. goreng. Sian kan tapi geus teu protes atuh pas dianulir gol anu kadua nu Mighty mah geus lah anjing lah kemarin. Rek naon atuh. Nya. Kus nih. Waktu itu rame sampai digembok tah IG-na wasit. Lama diserang kita. Oke, lawan Madura di musim 2017 kalah menyakitkan 3-1. Nah, yang terakhir nih ternyata ini menghadapi Persija teh ya. Persija, Bro. Tapi itu berarti anyar-anyar imanya 2017-nya. 17 sama 17. itu golden era anu golden nah we. Ini tuh yang wasit asing ya? Iya, Sean Robert Evan Sean Evan, iya, soal iya, Persija iya, nu main di Solo pan. Solo. Di Solo pan ya. Tuh, itu tuh ada gol lagi yang dianulir kan. Jadi eta wah ieu mah paket kombonya ngeselinna wasit asing itu didatangkan karena ada sentimen bahwa wasit lokal terlalu ada keberpihakan dari wasit lokal kan. Ya. Terus ya udah kita coba pakai wasit asing awalnya. Mainlah di beberapa partai untuk beberapa partai tensi tinggi yang turunnya wasit asing cerita nama gitu. Tapi pas awal-awal si wasit Evans yang mimpin emang halus sih. Di pertandingan lain mah lumayan lah gitu nya. Kaciri bedana gitu. Cuman alus aya ieu na anjing siga bimbing Agnesmo siga Agnesmo. Jangan eta we besna aya Vivana. Anu siga Mas Bim Bim gitu lah. Aya mikrofonna teh gini kan. Mimpin lah pertandingan Persib lawan itu juga pertandingannya udah diundur-undur berapa kali ya akhirnya. Oh iya benar-benar. Akhirnya ditaruh di ujung liganya saat itunya di ujung liga main di Solo kan partai yang mendapat izinnya di Solo. Kondisinya hujan lebat. Dia guys derby banget lah gitu nggak seru banget ya. Iya. Silih berganti serangan awalnya mah normal-normal wae sih sampai akhirnya si Persib dapat corner kick saat itu Ezekiel nyundul gol selebrasi kan. Selebrasi. Wah, eta geus seru selebrasi. Di rekaman tayangan ulang itu bola sudah melewati garis. Masuk. Itu sudah menyentuh Nempel jaring. Kena jaring atas. Kalau di Liga Inggris dengan ada teknologi garis gawang eta gol. Ulah waka pakai teknologi garis lah nya. Aing seberapa kali mengulangi itu rekaman. Mane oge nu bolor nu make kacamata gol kan? Gol soalnya si jaring gawangna geus keuna. Teu maksudna kieu, mana kan wasit asingnya tilu leutik geus ngahakanan wortel geus pasti eta jang mata ya. Si eta kan alasanna ieu naon? Terhalangi aja tidak jelas karena hujan lebat. Emang maksud aing di Eropa kurang kumaha sih gitu. Tapi kan di sudut sebelah dituna kan belah dituna ya si hakim Hakim garis. garis. Bahkan ada statement dari Mas BP loh bahwa itu adalah gol tapi kan keputusan ada di tangan wasit. Iya, maksudnya gitu. kalau di pihak lawan mah ya udah lah ya Iya. ketika diuntungkan dengan apapun itu ya mereka pasti akan membela. Nah, ngaran lagi perang ya kan sahnya dalam peperangan gitu. Iya. Ya dia pasti ngebela timnya lah gitu. Ya wasit tengah sahkeun ya aing main we terus pasti gitu kan. Moal mungkin tiba-tiba ya sit gol. Ya ada sih beberapa di Liga Jerman anu fair play gitu ya. Cuman ya saat itu mungkin pilihannya tidak dilakukan oleh Mas BP. Nah, orang sayangkan dia wasit asing ya didatangkan untuk memajukan sepak bola. Maksudnya mereka contoh bahwa iya wasit teh siga kieu gitu. Pas ningali eta plus eta mah jaring ya. Pemain Persija yang geus pasrah tuh geus gol gitu. Iya, dan pemain Persijanya itu benar ya cicing gitu maksudnya. Enggak bereaksi kontroversial gitu ya akhirnya nyangga da geus gol gitu. Nah eta hiji masalah yang geus dianulir lah. Pertandingan jalan lagi. Kim Jeffrey Kurniawan dibebak ku Rudi Widodo. Dan cedera panjang. Kartu bareng pastinya. Kartu cuman kuning untuk Rudi Widodo. Bener. Eta 2. Klimaksnya adalah penalti si Bruno Lopez.
si Wildansah nyapu bola, Bruno Lopez nya nenggarkeun awak ka sukuna Wildansah, penalti dan yang terakhir adalah Vladimir Pujovic di kartu beureum. Wah, eta geus kombo pisan eta. Ngeselinna gitu ya. Kuduna Rudi Widodo ge dapat kartu beureum nya. Kuduna. Ya, geus motongkeun jelema. Ya. Dan pertandingan yang terhenti di menit 83 teh itu teh. Iya. Waktu Vlado kartu merah, ada gestur dari manajer Bambang Muhtar untuk ngumpulin dulu pemain, dan itu biasanya di Liga Indonesia emang sering terjadi sih seperti itu. Kalau tim lagi ada yang dirugikan, suka pemainnya suka dipanggil dulu gini ke bench untuk naon lah briefing naon. Tapi di saat itu wasit lihat gestur manajer narik pemain langsung dihentikan pertandingan. Mun di Indonesia kan maksudnya lazimnya pernah kan zaman baheula Arema lawan Persija misalnya di final Copa gitu. Arema merasa dicurangi, Arema narik keula pemain pura-pura pundung teh geuning, itu kan memberikan tekanan untuk wasit ya. Di Indonesia mah geus lain gitu mah biasa lah. Jadi si wasitnya mah ngerasa bersalah gitu. Nah, kayaknya saat itu juga Persib sedang melakukan itu, maksudnya anjir si Vlado kartu beureum kan. Yang geus lah ieu lah we. Orang dirugikan oge potong pemain hiji kan. Ya demo heula lah ibaratna saeutik, cuman si wasit eta bagian eta nama tegas sih kayak teh. Bagian eta langsung ya dalam sepak bola tidak ada kompromi cenah, lamun maneh geus meneruskan pertandingan yang geus ku aing prit kitu. Ya, bagian eta tegas, bagian lain-lain henteu sih. Anu golna dianulir. Sampai saat ini kalau nginget pertandingan itu asa anjing gitu. Ya kalaupun saat itu gol aja skill memang kita belum tentu menang juga kan, belum tentu seri, tapi setidaknya ada apa sih performa yang ya orang unggul 1-0 itu pasti makin semangat kan gitu. Ya setelah gol teh pasti akan lebih greget lagi lah ke pertandingan. Betul. Gitu, ya. Pasti lebih greget, pasti lebih wah anjing ramai deui lah. Ieu mah mental kan jadi ngedrop kan gitu. Michael Essien geus melecikan di Madura, ini di kitu deui eta geus makin resep sih kena kali ke Indonesia. Itu dia. Tapi ngomongin pertandingan lawan Persija memang dari tahun-tahun ke belakang jadi selalu hal yang menarik perhatian ya. Ada yang memang menyesakan seperti tadi gitu ya. Terus juga ada yang ya di Siliwangi juga kalau lihat yang golnya Hamka kan kita sempat kalah juga. Terus disamakan sama Zainal Arif ya. Urang eta nonton pisan tadi. Kayak nu mana Hamka mah hiji sama lawan Kosin. Lawan Kosin hiji sama ya. Itu 2008 berarti ya. Gol Hamka duluan, habis itu disamakan oleh tendangan bebas Zainal Arif menit akhirnya tetenya. Menit akhir hiji sama. Anu Zainal Arif mah anu orang eleh 2-3. Anu Basos ngagolkeun penalti. Oh eta teh anu rusuh sanggeusna rusuh kan. Jadi kalau enggak salah kan itu live di salah satu stasiun TV. Iya, stasiun TV yang inisialnya AN. Skor 3-1 terus rusuh. Udahan tuh si live-nya. Tapi ternyata pertandingan dilanjutin dan akhirnya Bastos ngegolin jadi 3-2 ya. Eta bahasa live score belum di blok ya. Kita masih bisa lihat. Eta ge epic sih. Live score tuh di blok. Kamana wae. Paling kan aing teh bisa muka we live score ti kamari. Si Nation League kamari urang neangan hasilna. Geus dibuka deui, Geus bisa pakai VPN dong. Eta teh pertandingan eta urang laju oge emang 3 jam 3 kan main jam 6. Eta 3 jam 3 geus pinoh anjing si stadion. Pinoh pisan. Harga tiket timur wae jadi 150.000 hari teh. Eta 15.000 padahal eta nanya. 15.000 eta. Nya 15.000. Aslinya ya. Aslinya 15.000 jadi anu gocap gocap. Anu sempet kape. Karena memang partai pertamanya kita menang 5-2 atas Lamongan. Oh nya. Di kandang. Terus si lawan Persija langsung wasigana aya optimisme ieu kan wah bantai ya itu. Langsung kan Zainal Arif ngagolkeun di awal menit-menit awal teh. Efeknya saya tak bisa ngagolkeun loba oge. Backna si Njanka teh gini kakarek datang. Oh iya benar Pierre Njanka. Back timnas Kamerun teh Piala Dunia coy bro. Ya geus lah tadinya mah jadi nyat ini salah satu kekalahan yang ngeselin sih. Iya dan ya mungkin beberapa pertandingan akan terus kita ingat terutama melawan rival seperti Persija dan yang terakhir yang kalah di Solo itu ya, terlebih tadi wasitnya asing terus juga tidak memberikan keputusan yang adil gitu. Tapi orang boga hiji pertandingan eleh anu paling berkesan salah satu yang paling berkesan kekalahan selama orang lalajo Persib ke stadion ke Siliwangi. Itu di mana? Siliwangi bro, anu setelah pertandingan itu teh demo geuning bobotoh menuntut Paris Nandar almarhum untuk mundur. Kan awal musim pisan tanya. Pertandingan pertama kan eleh ku PSIS-nya. Deporas. Deporas. Iya. Deporas. Imran Usman yang ngagolkeun, Imran Usman sih kana ngagolkeun.
lupa. Saat itu Pokoknya eta awal musimnya. Eleh di kandang ku PSIS. Lanjut pertandingan kedua lawan Persijap Jepara. Iya eleh oge. Ya, eleh oge. Bobotoh tidak puas kan. Akhirnya itu dikepung tah Stadion Siliwangi, Jalan Balina tutup kabeh. Ya kan darah remo kan bobotoh demo dirinya. Aing kan ngabelaan mabal kuliah. Terus kan jauhnya Tinangor aing make damri aprak-aprakan gitu kan. Demo tah resep. Jadi menuntut Paris Nandar untuk mundur kan. Dan di akhir pertandingan pada saat itu manajer Mas Payosi. Masih Payosi yang naik ke atas apa itu teh? Barakuda mobil mobil si keteng gitu ya. Naik ke atas itu ya kan dia ngasih orasi menenangkan bobotoh segala macam bahwa katanya mau nanti setelah ini kita akan evaluasi. Setelah pertandingan ini selesai, pemain akan berkumpul ke Hotel Royal yang di Tamblong. Oke. Ya kan kumpul nanti pasti di dinya setelah pertandingan. Nanti akan kita bahas dan langsung rapat, langsung evaluasi. Itu pertanyaan orang maneh mabal mata kuliah Pak Aceng pas sahala ya. Pak Atwar. Dosen orang oke soalnya. Kalian utang-utang Vkom semua ya. Vkom Unpad semua ya. Sombong banget. Gitu dia. Itu berkesan ya. Jadi ngarumpul nutup jalan segala macam orang saumur hirup orang sekali-kali ngilu demo Persib eta. Setelah eta langsung memang diganti ku Arcan Yuri gitu dan Al-Fatihah buat Paris Nandar ya. Iya. Itu dia. Gitu. Nah itulah tadi ya kita sudah membahas 5 kekalahan Persib yang mungkin menyesakan walaupun ya sebenarnya ada juga banyak yang tadi Fajar mengingat lawan Persija gitu ya. Terus juga tadi beberapa yang kita highlight juga di Copa terutama waktu Ele adu penalti juga kan lawan Persijap juga. Persijap oke-nya benar. Si Persijap sering oke-nya. Persijap adalah tim papan bawah yang sering menyulitkan. Iya. Sehingga PSDS. Deli Serdang ya. PSDS, PSPS. Persib teh hese banget aja lawan Persijap. Lawan itu tuh. Tapi pemainnya teh Paiton Tiapma, Pablo Frances, Evaldo Silva si Evaldo Silva itu. Juan Syah. Gitu dia. Nu poho sih ya. Apa? Nu poho. Apaan bro? Eta kamari kan giveaway. Oh iya. Ini dia pemenangnya nih. Pemenang di bawah. Ada di bawah. Kemarin rame ya itu membahas seputar underrated. Betul. Ya. Orangnya setuju sih. Saharnya. Aya ngomong Sahar, ada yang ngomong Cecep, ada yang bilang juga apa Deden Nasir. Ya. Tapi Sahar emang underrated sih ketika Sahar di sih. Bandung. Orang setuju sih. Sahar. Ya dia ada di tim juara, tapi memang hanya sebagai pelapis gitu. Dan pada saat turun juga emang bagus gitu. Pada saat dia diturunkan emang bagus. Ini jadi pelapis anu regreg gitu. Ya, anu jauh pisan levelnya. Terus anu nyebut hiji ya orang karena inget pisan Freddy Herlambang. Anjing. Eta Freddy Herlambang. Urang karena inget nih. Bener aya Freddy Herlambang di Persib harita. Letik awakna. Freddy Herlambang. Tapi paling setuju emang Sahar lah. Jeung striker urang kamari anu kapohokeun coach. Korea. Imral Usman. Iya. Underrated ya. Underrated sih lumayan sih. Iya. Urang pernah ningali tah Imral Usman ya main di Pusdikpom Cimahi hat-trick. Menang lawan naon sih? Sriwijaya. 3 hiji mun teu salahnya. 4 hiji ya. 4 hiji apa 3 hiji gitu. Main di Pusdikpom. Lawan Sriwijaya Padang teh mun teu salah deh. Pokoknya mah urang lalajunya gitu. Anjir sekelas Imral Usman. Nah, lalaju kan partai usiran di TV. Ditayangkan ku TVRI bisa. Imral Usman hat-trick, Bro. Jadi memang ini teh layaknya cinta ya, maksudnya ada manisnya, ada nggak manisnya. Jadi ini kita episode ini kita membahas yang ngeselin pahit-pahitnya gitu ya. Karena memang tadi kata Coach Ripan gitu, nggak semua percintaan atau hubungan tuh semuanya bakalan manis. Orang sempat ingat iya naon? Wajangan. Apa tuh? Almarhum babeh urang. Naon bro? Mana mau jadi supporter teh ulah aya pas tim menang wae tuh. Justru pada saat tim LE mana guys sebagai supporter kudu aya. Gitu. Kan karena guys supporter itu dari kata support. Support itu artinya mendukung kan. Yang mana sebagai pendukung nyadukung tim mana itu mun keur LE. Boleh lah ngasih kritik, ngasih masukan.
Tapi ulah nepi ka pemain dicela-cela, pemain digoblok-goblok gitunya. Tim keur eleh dukung we terus. Justru mun bisa mah pada saat tim keur eleh dukungan maneh teh bisa 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Ame si pemain bisa bangkit deui gitu. Iya sih benar. Eta almarhum urang pesan gitu. Comeback stronger. Comeback stronger teh bener. Itu ya. Selamat sekali lagi buat para pemenang. Ya, apapun jawabannya kita tentunya sangat mendukung, terutama tadi yang jawab Sahar Ginanjar ya, temennya Raffi Ahmad, mantap kan? Yang dapat giveaway langsung DM ya, nama, alamat, nomor telepon DM ke AQ. ke Instagram AQ atau Twitter lah, gampang. Bener. Hampura minggu ini kita nggak ada giveaway, candil kamari. Pembicaraannya sedikit tertunda ya. Pokoknya kalau kamu punya produk-produk UMKM apapun itu yang ingin dipromosikan ya, silakan support dengan DM ke IG AQ. AQ-nya Coach Ripan. Terus lamun misalnya butuh-butuh MC jang undangan kamari ala wadonga ieu nih MC undangan aku podcastnya si Mama. Nah benar. Alhamdulillah ada 2 apa 3 pengantin terakhirnya minggu-minggu kamari lah di akhir Oktober sama awal November pengantin teh ternyata penonton podcast si Mama. Jadi mana bisa MC pengantin oge ayeuna? Wedding hajar lah. Naon we. Mana naon? Sulap. Lu ditempel di tiang listrik teh. Badut sulap. Lain pada ditelepon badut sulap. Bro, kan pandemi mah naon we, Bro? Halo, badut sulap ya? Pas selamat ulang tahun. Badut sulap. Badut ulang tahun. Ya, itu pokoknya kita saling support teman-teman yang punya produk ingin dipromosikan silakan nanti DM IG AQ ya, AQ-nya Coach Ripan tapi. Iya. Ntar dikirim. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita sudah beres, nantikan episode selanjutnya di Si Mamang Podcast. Jangan lupa dengarkan Si Mamang Podcast di platform podcast favorit kamu, ada di Spotify, Sfara dan juga Apple Podcast, dan juga bisa saksikan videonya di YouTube channel Si Mamang. Itu dia. Ya pokoknya terima kasih juga untuk Box to Box Media Network. Kita ketemu lagi di episode Si Mamang Podcast ke-36 minggu depan. Hidup Persib. Assalamualaikum. Dadah.